Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Nasution. Saya dari kelas 5 Al-Hakim. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu pentingnya pendidikan agama sejak dini. Bersama saya di sini ada Ustaz Imron. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik anakku. Nah Ustaz, Mutia mau nanya nih, kenapa sih pendidikan agama sejak dini itu penting? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku. Pertama sekali, pentingnya pendidikan sejak dini itu agar anak-anak kita mengerti tentang peran dan fungsinya sebagai anak, agar mereka memiliki akhlakul karimah, sopan, santun, memiliki etika yang baik di dalam masa depan yang akan datang. Nah, manfaatnya apa aja sih itu Ustaz? Baik anakku, ada manfaatnya itu ada berapa macam. Pertama, manfaatnya adalah si anak akan tahu dan mengerti serta hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dulu pertama. Yang kedua, dia juga akan hormat dan patuh serta menghargai guru-gurunya yang telah memberikan ilmu kepadanya. Dan yang ketiga, dia akan mengetahui hak dan kewajibannya terhadap agama yang dianutnya, serta taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah manfaat yang paling besar terhadap anak-anak, pentingnya tentang pendidikan dini. Nah Ustaz, cara yang ampuh untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak di usia dini itu gimana Ustaz? Baik, tentu dimulai sejak dini itu artinya anak itu sudah mendapatkan pendidikan sejak dia berada dalam kandungan ibunya anakku. Jadi seorang ibu yang mengandung itu sudah harus memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, terhadap kandungannya nanti. Kemudian setelah dia lahir menjadi balita dan menjadi anak-anak, harus dan wajib tanamkan nilai-nilai agama. Justru terkadang dalam bermain pun mereka akan diajarkan permainan bernilai agama. Karena Allah juga sudah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana harus merasa was-was terhadap anak jika ditinggalkan dalam kondisi lemah. Kita bisa lihat aku dalam surah Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Demikian firman Allah, hendaklah kamu tuh takut meninggalkan generasimu di belakang dalam keadaan lemah. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik, kata Allah. Jadi maksudnya di sini lemah itu ada 3 anakku. Pertama, jangan sempat lemah imannya. Lemah imannya akan lemah adabnya, lemah pula akhlaknya. Itu yang pertama. Seorang tua harus takut meninggalkan anak seperti itu. Dan kemudian seorang tua takutlah jika meninggalkan lemah tentang ilmunya, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Dan yang paling penting anakku, di samping ilmunya lemah, jangan pula lemah ekonominya. Jadi semua itu tanggung jawab orang tua. Maka sejak dini hal itu ditanamkan kepada anak kita. Nah Ustaz, dalam pengalaman Ustaz, apa tantangan terbesar Ustaz dalam mengajarkan agama? Sampai saat ini banyak sekali tantangan yang besar. Apa tantangan pertama? Masih banyak anak-anakku seusia anak kita, masih usia sekolah, bahkan sampai sekolah SD di MIS, bahkan mungkin sampai di sanawiyah, mungkin ada juga di tingkat SMA yang belum
bahkan masih buta aksara Al-Quran. Dia belum bisa mengaji dengan baik, belum bisa membaca Al-Quran, apalagi menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, salah satu tantangan itulah yang bagaimana kita bisa mengajarkan nilai agama jika mereka belum bisa mengaji. Ini tantangan pertama, ya, tidak pandai mengaji dan menulis aksara Al-Quran. Itu tantangan yang pertama, yang paling besar. Nah Ustadz, anak-anak kan mudah bosan tuh ketika belajar agama. Apa yang Ustadz lakukan untuk mengatasi supaya anak-anak itu tidak bosan lagi ketika belajar agama? Oh ya, benar-benar. Terkadang anak-anak ini memang pastilah ada merasa bosan. Karena memang jiwa anak itu adalah masa bermain. Nah, jika sesuatu saat kita memberikan pendidikan, kita lihat situasi kondusif, tidak kondusif lagi, anak mulai bosan, maka kita bisa memberikan pendidikan sambil bermain. Belajar sambil bermain, bahkan bisa sambil bernyanyi. Tapi nyanyiannya di sini adalah nyanyian yang bersifat Islami, seperti lagu-lagu melalui alat nasyid, rebana, atau mungkin kita ajarkan dengan bernyanyi melalui sholawatan. Sekarang kan banyak tuh sholawat yang disenangi oleh para anak-anak itu. Dengan bersolawat dan kita selingi dengan mengaji tahfiz Al-Quran, sehingga sifatnya seperti bernyanyi. Mereka bisa senang, gairah kembali. Jadi kita tidak bisa paksakan. Kita lihat situasi dan kondisi si anak. Kalau sudah mulai bosan, ya kita bawa senang-senang lah. Begitu. Sebagai penutup nih Ustadz, apa pesan dari Ustadz untuk para orang tua di luar sana tentang pentingnya pendidikan agama sejak dini? Baik, untuk semua orang tua, ya kan, untuk semua orang tua kami, baik yang anak-anaknya disekolahkan di Mis Al-Karomah atau Yayasan Al-Karomah tentunya. Sebelum saya sampaikan pesan dan pesan tadi, maka kami di Al-Karomah ini sudah menanamkan, mempelajari tentang bagaimana bisa cinta Quran itu melalui yang namanya belajar tahfiz. Tahfiz itu kita tanamkan dengan irama-irama seperti irama Babayati, irama Jiharkah, irama Ros, sehingga setiap dia mengaji dia akan mempelajari itu dan samping sholawat itu. Maka oleh itu kepada orang tua kami tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kita, marilah sama kita selalu mengingatkan dan mengajarkan anak-anak kita di rumah kita masing-masing, di samping kami di sekolah juga memberikan pendidikan itu. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan, belajar mengajilah sejak dini, ya, dan istiqomahlah kepada orang tua. Dan perhatikan anak-anak kita dan istiqomah terus mengajar anak-anak kita itu agar terus mengadakan mengaji di rumah, apakah ba'da maghrib atau setelah isya. Maka pentingnya anak kita untuk belajar mengaji dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan dia agar tetap cinta kepada agama Islam ini. Agar itu merupakan pondasi bagi dirinya. Akidah dan akhlak harus dan wajib ditanamkan sejak dini. Nah, kalau pondasinya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, begitu dia dewasa nanti dalam menghadapi situasi kondisi manusia ke depan, dia tidak akan goyah lagi dan tetap istiqomah di dalam Islam. Masya Allah, bermanfaat sekali pembahasan kita hari ini ya. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Saya Mutia Ananda Nasution, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.